Halo guys, saya Ricardo dari timeclubv.com dan ini adalah video seri tutorial tentang HTML dan CSS. Ya, pada video sebelumnya kita sudah membuat embed CSS di dalam halaman dokumen HTML dan sekarang kita akan membuat CSS pada external style sheet file. Artinya, kita akan menuliskan kode-kode CSS pada halaman baru atau file baru di luar dari file HTML-nya. Kenapa kita menggunakan CSS external style sheet file dan kapan kita bisa menggunakannya? Kita bisa lihat pada video ini. Embedding CSS yang kita lakukan sebelumnya ternyata memiliki kelemahan. Di sini kita sudah melakukan embed CSS pada file index.html dan pada folder websitenya yang kita beri nama timeclubv ini, sebelumnya kita sudah menambahkan lagi satu file HTML dengan nama profil.html. Saya buka dulu file profil ini ke Notepad++. File profil.html ini juga adalah file atau dokumen di dalam web kita. Dan jika kita juga menginginkan style dalam file ini, seperti style yang sudah kita setting pada file index.html, maka kita juga harus embed CSS pada file ini. Artinya, kita harus menuliskan stylenya lagi pada file profil.html ini. Dan yang menjadi masalah adalah jika kita memiliki banyak halaman dalam web kita, puluhan atau ratusan halaman misalnya, dan dengan style yang berbeda-beda misalnya, kita pasti stres memikirinya. Kita kehilangan apa yang kita sebut dengan kontrol atau kendali pada halaman web. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita sudah disediakan cara penerapan CSS yang ketiga, CSS pada external style sheet file. Kita tuliskan semua kode CSS-nya pada dokumen atau file baru di luar dari file HTML-nya. Ya, kita akan buat file baru, klik File, New, langsung kita save filenya, klik File, dan Save As. Untuk nama filenya, kita ketikkan Style. Dan untuk ekstensinya, kita pilih Cascade Style Sheet File. Dan kita harus meletakkan file ini satu folder dengan file HTML-nya. Pada kasus ini kita pastikan meletakkan filenya pada desktop dan di dalam folder timeclubv ini. Ya, jika sudah kita klik save. Ya, bila kita lihat lagi ke folder websitenya, maka di sini kita sudah bisa melihat ada file baru dengan nama style.css. Oke, kita sudah membuat file stylenya. Sekarang kita pindahkan style pada file index ini ke dalam file style.css yang baru kita buat tadi, tapi dengan cara penulisan style yang berbeda. Jika pada embed CSS kita menuliskan stylenya seperti ini, maka pada file style.css ini, pertama kita langsung ketikkan elemen yang akan kita style. Pada kasus ini kita akan membuat style pada elemen P, ketikkan P, H4, beri spasi, buka tutup kurung kurawal, dan di dalamnya kita ketikkan properti dan value-nya, color, titik 2, tanda pagar, 006666, dan kita akhiri dengan titik koma. Jangan lupa save filenya sebagai tanda menerima perubahan pada file. Ya, kita hapus teks style pada file index ini, kita sudah tidak membutuhkannya lagi guys. Oke, sekarang kita sudah selesai menuliskan kode CSS-nya. Nah, seperti yang kita ketahui, file style.css ini dengan file index.html dan file profil.html ini terpisah. Nah, untuk menghubungkan file style.css ini dengan kedua file HTML-nya, maka kita buat link antara file style.css ini dengan kedua file HTML-nya. Pertama kita lakukan pada file index.html ini. Kita tuliskan linknya di bawah tag title pada buka tutup tag head ini. Kita ketikkan lebih kecil, lebih besar. Di dalamnya kita ketikkan link, spasi, garis miring. Nah, pada tag link ini kita beri 3 atribut ke dalamnya. Atribut yang pertama kita ketikkan href sama dengan 2 tanda petik ganda. Di dalamnya kita ketikkan style.css. Ya, untuk atribut yang kedua kita ketikkan rel sama dengan 2 tanda petik ganda. Di dalamnya kita ketikkan style sheet. Dan atribut yang terakhir kita ketikkan type sama dengan
dua tanda petik ganda. Di dalamnya kita ketikkan teks garis miring CSS. Ya, gunakan penulisan tag link ini bila kita ingin menghubungkan external style sheet CSS file dengan file HTML-nya. Jangan lupa save file setiap kali kita melakukan perubahan pada file, guys. Ya, kita juga lakukan hal yang sama pada file profil.html-nya. Copy tag link ini dan kita pastikan pada file profil.html ini. Sekarang kita coba satu-satu halamannya ke browser. Pada file index, klik run dan coba pada browser kesukaanmu. Saya coba di Mozilla di sini. Ya, kita sudah mendapatkan stylenya pada halaman index atau beranda ini. Dan kita coba lagi file profil.html-nya, klik run, launch in Mozilla. Ya, kita juga sudah mendapatkan style yang sama pada halaman profil ini. Ya, kesimpulannya guys, berapapun file HTML yang kita punya pada web kita nanti, ketika kita menghubungkan file HTML-nya dengan satu file style.css, maka semua file HTML-nya akan mendapatkan style yang sama seperti apa yang kita setting pada file style.css-nya. Ya, external style sheet CSS sangat membantu kita ketika kita memiliki banyak file HTML yang ingin kita style. Oke guys, sampai di sini dulu pertemuan kita, dan pada beberapa video ke depan kita akan memperdalam mengenai external style sheet CSS ini. Jika kamu ada pertanyaan tentang bahasan ini, email kita di berbagi@timeclubfit.com. Jauhi narkoba, jauhi korupsi, dan tetap berkarya guys. See you.